Cie, 2, 3. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Kali ini kita akan membahas tentang 4 bunga endemik Sumatera Barat yang selalu jadi buruan para pelancong untuk dibeli dan ditanam di rumah sendiri. Yuk ditonton videonya sampai selesai, dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dunsana tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Sumatera Barat bukan hanya kaya akan budaya dan kuliner, tetapi juga memiliki pesona alam yang luar biasa termasuk flora endemiknya yang memukau. Beberapa bunga khas dari ranah Minang ini begitu cantik dan unik, sampai-sampai banyak pengunjung yang langsung jatuh hati dan ingin membawanya pulang untuk ditanam di pekarangan rumah. Berikut ini adalah 4 bunga endemik Sumatera Barat yang selalu bikin kesemsem siapa saja yang melihatnya. 1. Rafflesia arnoldii, si raksasa yang memikat. Walaupun lebih terkenal di Bengkulu, bunga ini juga bisa ditemukan di hutan Sumatera Barat, terutama di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Dengan diameter bisa mencapai 1 meter, Rafflesia arnoldii adalah bunga terbesar di dunia. Meski baunya menyengat seperti daging busuk, banyak pengunjung yang justru terpikat karena keunikan bentuk dan ukurannya. Rafflesia tidak punya akar, daun, atau batang. Ia hidup sebagai parasit di akar tanaman inangnya. Rafflesia adalah salah satu bunga paling unik dan langka di dunia, terkenal karena ukurannya yang sangat besar dan baunya yang menyengat seperti daging busuk. Bunga ini ditemukan di beberapa negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera seperti Bengkulu. Di Bengkulu, Rafflesia arnoldii menjadi ikon kebanggaan daerah dan simbol kekayaan hayati yang luar biasa. Bunga Rafflesia pertama kali ditemukan pada tahun 1818 oleh Dr. Joseph Arnold, yang sedang melakukan ekspedisi bersama Sir Thomas Stamford Raffles di hutan tropis Sumatera. Penemuan itu membuat nama bunga ini diabadikan dari gabungan nama mereka, yaitu Rafflesia arnoldii. Bunga ini dikenal sebagai bunga terbesar di dunia karena diameter kelopaknya bisa mencapai lebih dari 1 meter dengan berat hingga 11 kg. Keunikan Rafflesia tidak hanya terletak pada ukurannya, tetapi juga pada cara hidupnya. Bunga ini merupakan parasit yang hidup di tanaman inangnya, biasanya pada akar atau batang tanaman tetrastigma, sejenis tanaman merambat di hutan tropis. Rafflesia tidak memiliki daun, batang, maupun akar sendiri, sehingga sepenuhnya bergantung pada inangnya untuk mendapatkan nutrisi. Masa hidup Rafflesia sangat singkat. Setelah masa inkubasi yang bisa berlangsung berbulan-bulan, bunga ini hanya mekar selama beberapa hari, biasanya 5 hingga 7 hari, sebelum layu dan membusuk. Selama masa mekarnya, bunga ini mengeluarkan bau busuk yang menyerupai bangkai. Bau tersebut berfungsi untuk menarik serangga, terutama lalat, yang membantu proses penyerbukan. Rafflesia termasuk dalam daftar tumbuhan langka dan dilindungi karena populasinya yang terus menurun akibat rusaknya habitat hutan dan minimnya regenerasi alami. Oleh karena itu, upaya pelestarian dan penelitian terus dilakukan, terutama di kawasan konservasi seperti Taman Nasional Kerinci Seblat dan Cagar Alam Taba Penanjung di Bengkulu. Kehadiran Rafflesia menjadi daya tarik wisata dan penelitian ilmiah, sekaligus pengingat pentingnya menjaga kelestarian alam. Sebagai bunga yang hanya dapat tumbuh dalam kondisi hutan tropis yang sehat, Rafflesia mencerminkan keseimbangan ekosistem dan kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia yang harus dijaga bersama. Bunga ini tidak bisa ditanam sembarangan di rumah karena sangat bergantung pada tumbuhan inang tertentu dan habitat hutan tropis yang lembab. 2. Amorphophallus titanum, bunga bangkai dari Minangkabau. Berbeda dari Rafflesia, bunga bangkai ini memiliki struktur tinggi seperti tongkol jagung raksasa dan bisa tumbuh hingga 3 meter. Tumbuh di daerah pegunungan seperti di Agam dan 50 kota, kehadiran bunga ini jadi magnet wisata ketika sedang mekar. Karena ukurannya yang menjulang dan proses mekarnya yang langka, hanya terjadi beberapa tahun sekali. Sama seperti Rafflesia, bunga ini tidak cocok untuk ditanam di rumah biasa, namun bisa menjadi inspirasi untuk taman konservasi. Amorphophallus titanum, atau yang lebih dikenal sebagai bunga bangkai, adalah salah satu tumbuhan langka dan luar biasa dari Indonesia yang telah menarik perhatian dunia. Tumbuhan ini berasal dari hutan hujan tropis di Pulau Sumatera, khususnya di kawasan Bengkulu dan Sumatera Barat. Dikenal karena ukurannya yang spektakuler dan bau busuk yang menyengat saat mekar, bunga ini termasuk dalam keluarga Araceae dan berbeda dengan Rafflesia meskipun sering disamakan oleh masyarakat umum. Bunga bangkai memiliki struktur yang unik. Ia terdiri dari spadis tongkol bunga yang menjulang tinggi dan diselimuti oleh spathe seludang bunga besar berwarna merah keunguan. Tinggi bunga ini bisa mencapai 3 meter lebih, menjadikannya salah satu bunga terbesar di dunia dalam hal tinggi. Seperti Rafflesia,
bunga ini juga mengeluarkan bau busuk yang menyerupai daging membusuk, yang berfungsi untuk menarik serangga seperti lalat dan kumbang sebagai penyerbuk. Siklus hidup Amorphophallus titanum sangat menarik. Tumbuhan ini memiliki dua fase utama, fase vegetatif dan fase generatif. Dalam fase vegetatif, hanya daunnya yang muncul dan bisa bertahan hingga 1 tahun sebelum layu. Setelah beberapa tahun menyimpan cadangan energi dalam umbi besar di bawah tanah, barulah ia memasuki fase generatif dan menghasilkan bunga raksasa tersebut. Menariknya, bunga ini hanya mekar sekali setiap beberapa tahun dan hanya bertahan selama 1-2 hari sebelum layu. Karena itulah, momen mekarnya sangat langka dan sering menjadi daya tarik wisata dan penelitian. Namun, keberadaan bunga bangkai ini kini semakin terancam. Deforestasi, alih fungsi lahan, serta eksploitasi hutan yang tidak berkelanjutan menjadi penyebab utama menyusutnya habitat asli Amorphophallus titanum. Selain itu, karena bunganya sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan dan hanya tumbuh di kondisi hutan tertentu, upaya pelestarian di luar habitat alaminya menjadi tantangan tersendiri. Untungnya, beberapa kebun raya di Indonesia seperti Kebun Raya Bogor, Kebun Raya Cibodas, dan Kebun Raya Liwa berhasil membudidayakan bunga ini sebagai bagian dari program konservasi. Bahkan, mekarnya bunga bangkai di kebun raya sering menjadi perhatian publik dan media nasional, yang turut meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi flora langka Indonesia. Selain menjadi simbol keunikan biodiversitas Indonesia, Amorphophallus titanum juga memiliki potensi ilmiah dan edukatif yang besar. Umbinya mengandung zat yang sedang diteliti untuk kemungkinan pemanfaatan sebagai sumber pangan alternatif. Namun, fokus utama tetap pada pelestarian spesies ini agar tidak punah akibat ulah manusia. Melestarikan bunga bangkai raksasa bukan hanya menjaga salah satu keajaiban alam, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem hutan tropis. Keberadaan tumbuhan ini menjadi indikator kesehatan hutan, dan tanpa hutan yang lestari, mustahil bunga ini bisa bertahan. Oleh karena itu, semua pihak, baik pemerintah, ilmuwan, maupun masyarakat umum, perlu bekerja sama dalam menjaga kelangsungan hidupnya. 3. Anggrek hitam Sumatera Coelogine pandurata. Bukan hanya Papua atau Kalimantan yang punya anggrek hitam. Di Sumatera Barat, anggrek jenis ini bisa ditemukan tumbuh alami di dataran tinggi. Warna bunganya yang unik yakni kombinasi hijau dengan garis hitam dan menjadi daya tarik luar biasa bagi pencinta tanaman hias. Anggrek hitam adalah spesies anggrek yang tumbuh di Semenanjung Malaya, Kalimantan, dan Sumatera. Anggrek hitam adalah maskot flora Provinsi Kalimantan Timur. Saat ini, populasi anggrek hitam mengalami penurunan jumlah yang cukup besar, karena habitatnya semakin menyusut, seiring dengan areal hutan di Kalimantan makin sedikit. Saat ini anggrek hitam masih bisa ditemukan di cagar alam Kersikluwai dalam jumlah yang sedikit. Anggrek hitam juga ditemukan di Taman Anggrek Hitam Selimbau di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Selain itu, anggrek hitam juga bisa ditemukan di tangan para kolektor anggrek maupun petani. Anggrek hitam memiliki ciri-ciri yang khas. Anggrek ini memiliki lidah labelum berwarna hitam dengan sedikit garis-garis berwarna hijau dan berbulu. Sepal dan petal berwarna hijau muda. Bunganya beraroma harum khas anggrek. Bunga anggrek hitam biasanya mekar pada bulan Maret hingga Juni. Anggrek hitam termasuk dalam anggrek golongan simpodial dengan bentuk bulb membengkak pada bagian bawah dan daun terjulur di atasnya. Setiap bulb hanya memiliki 2 lembar daun saja. Daunnya sendiri sekilas mirip seperti daun pada tunas kelapa muda. 4. Anggrek Vanda Sumatra Vanda sumatrana. Jenis anggrek ini tergolong langka dan hanya ditemukan di wilayah-wilayah pegunungan Sumatera Barat. Kelopak bunganya berwarna ungu muda dengan corak berbintik, sangat cantik dan elegan. Bunganya bisa bertahan lama dan mengeluarkan aroma yang lembut, membuat banyak pengunjung ingin menanamnya sendiri di pekarangan rumah. Berbeda dari Rafflesia dan bunga bangkai, anggrek ini bisa ditanam dan dibudidayakan di rumah dengan bantuan pot gantung dan lingkungan yang cukup lembab. Pesona flora Sumatera Barat memang tidak ada habisnya. Meski tidak semuanya bisa dengan mudah ditanam di rumah. Setidaknya keempat bunga endemik ini berhasil mencuri hati banyak pengunjung karena keindahan, keunikan, dan cerita di balik mekarnya. Vanda sumatrana merupakan tumbuhan perdu kecil dari famili Orchidaceae suku anggrek-angrekan. Spesies ini memiliki kebiasaan tumbuh menempel di batang tumbuhan lain epifit. Tumbuhan ini berasal dari bioma beriklim tropis basah di wilayah Sumatera. Di Indonesia tumbuhan ini dikenal dengan nama anggrek Vanda Sumatra. Nama ilmiah Vanda sumatrana pertama kali dipublikasikan oleh botanis Rudolf Schlechter pada tahun 1911. Sumatera merupakan salah satu hotspot jenis anggrek dunia,
Memiliki lebih dari 1.100 jenis dan banyak diantaranya merupakan jenis anggrek endemis yang tumbuh dari dataran tinggi pegunungan dengan iklim dingin hingga dataran rendah dekat dengan pantai dengan iklim panas. Merupakan salah satu jenis anggrek langka endemis Sumatera yang dapat dijumpai di lanskap Provinsi Sumatera Selatan. Jenis ini memiliki keunikan bentuk bunga yang menyerupai sepatu atau kasut sehingga memiliki julukan anggrek kasut. Jenis ini juga memiliki keunikan pada daunnya yang bercorak seperti papan catur. Saat ini, anggrek Paphiopedilum superbiens termasuk dalam daftar status terancam endang Red IUCN Red List yang berarti anggrek ini sedang menghadapi risiko tinggi kepunahan di alam liar. Tidak hanya berstatus terancam, bahkan anggrek ini berstatus Appendix ICITES yang berarti anggrek jenis ini tidak bisa diperjualbelikan secara bebas baik nasional maupun internasional kecuali dengan izin resmi dari pihak berwenang. Merupakan jenis anggrek endemis dan hanya dijumpai di lanskap dataran tinggi Provinsi Sumatera Selatan. Jenis ini merupakan jenis anggrek vanda tercantik karena memiliki warna yang berbeda dari jenis vanda lainnya yang berwarna coklat. Vanda foetida memiliki warna dasar putih dengan semburat warna merah muda dengan kelopak bunga membulat serta memiliki bau spesifik seperti sulfur. Jenis ini menyukai habitat yang dingin dengan sirkulasi udara baik serta menyukai matahari langsung. Sekian mungkin sedikit cerita tentang 4 bunga endemik Sumatera Barat yang selalu jadi buruan para pelancong untuk dibeli dan ditanam di rumah sendiri. Semoga bisa menambah pengalaman dan ilmu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya.